Ngobrolin api bersama Kang Damkar. Interaksi, edukasi, dan solusi. Ngopi, ngobrolin api bersama Kang Damkar. Interaksi, edukasi, dan solusi. Ngobrolin api bersama Kang Damkar. Interaksi, edukasi, dan solusi. Ngopi, ngobrolin api bersama Kang Damkar. Interaksi, edukasi, dan solusi. Ngobrolin api bersama Kang Damkar. Interaksi, edukasi, dan solusi. Ngopi, ngobrolin api bersama Kang Damkar. Interaksi, edukasi, dan solusi. Halo Sobat Ngopi, kembali lagi di Ngopi, Ngobrolin Api. Bersama saya Rifka Rosya dari Satpol PP. Saya akan menemani Anda selama kurang lebih 15 menit. Dan dalam episode kali ini kita kedatangan Kepala Bidang Penanganan Kebakaran atau kita sering sebut Kang Damkar. Selamat pagi Bapak. Selain Kang Damkar, kita juga kehadiran relawan Damkar. Selamat pagi Mas Ahmad. Pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, sehat. sehat, luar biasa. Oh iya, karena dalam kesempatan kali ini temanya adalah pemadam kebakaran. Mungkin Bapak-bapak berdua akan membagikan informasi mengenai pemadam. Akhir-akhir ini kan sering nih Pak terjadi kebakaran. Ya, Terus bagaimana cara pencegahan dari pemerintah daerah? oke. Memang seperti kita ketahui bersama Mbak Rifka, kejadian kebakaran di akhir-akhir ini begitu banyak dan masif. Kita sering lihat di TV, di medsos, ada beberapa kejadian Gunung Bromo kebakaran, kemudian beberapa tempat yang lain yang juga banyak terjadi kebakaran karena memang dari siklus BMKB sudah memprediksi bahwa siklus musim ini adalah musim kering atau musim kemarau di mana resiko terjadinya kebakaran lebih banyak daripada di musim penghujan. Kita lihat data Mbak, di tahun 2024 itu ada 4.684 kejadian kebakaran di Jawa Tengah, sedangkan di tahun 2025 ada 3.330 kejadian di Jawa Tengah. Adapun urutan dari kabupaten kota yang banyak mengalami kejadian kebakaran adalah Kota Semarang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Kendal. Dalam melihat situasi dan kondisi kejadian-kejadian kebakaran selama ini, bahwa pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi diberikan kewenangan baru di bidang penanganan kebakaran sebagaimana sudah disahkan di Provinsi Jawa Tengah ya Mbak, itu 15 Januari 2026 kemarin di Satpol PP dibentuk bidang penanganan kebakaran dan dilantik, kebetulan kepala bidangnya adalah kami gitu kan. Jadi selama ini kan penanganan kebakaran hanya di lingkup kabupaten kota dan mulai tahun 2026 ini sudah masuk menjadi kewenangan provinsi juga dan tugasnya berbeda menurut kami bahwa provinsi menangani kebakaran terkait pencegahannya. Jadi mulai dari pemetaan daerah rawan kebakaran, kemudian peningkatan aparatur pemadam kebakaran dan juga memberikan bantuan atau fasilitasi terhadap penanganan kebakaran di kabupaten kota. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa dengan kejadian kebakaran yang sering terjadi saat ini itu dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Dampaknya berbagai macam, mulai dari material, kemudian
jiwa, bahkan ada yang terjadi korban seperti itu. Yang terakhir adalah dampak sosial. Pasca kejadian kebakaran pasti korban yang mengalami kebakaran akan tidak stabil, gitu kan. Baik trauma ataupun kejadian paskanya itu nanti saya mau tinggal di mana, misalnya seperti itu. Kemudian Oke Pak, terus selain kesiapsiagaan dari petugas, apa saja yang dilakukan masyarakat untuk mencegah kebakaran itu sejak dini? Oke, sebenarnya banyak hal sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait pencegahan kebakaran. Bisa diawali dari kita sendiri, bisa diawali juga dari hal-hal yang kecil. Misal, ibu-ibu kan sering masak itu kan di dapur, habis itu setelah masak lupa matiin kompornya. Jadi harus kita ingat bahwa selesai masak ya harus dimatikan kompornya, jangan ditinggal. Nonton drakor dulu gitu kan. Waktunya pasti lama dan itu akan menyebabkan resiko kebakaran. Kemudian yang kedua, kita sudah mulai mengedukasi anak-anak, gitu kan. Anak-anak dikasih tahu nomor telepon pemadam kebakaran yang ada di wilayahnya masing-masing. Misalnya di Kota Semarang itu harus kontak kemana? Ternyata ada kontak yang khusus di pemadam kebakaran itu 112. Jadi responnya untuk menangani kebakaran lebih cepat dibandingkan jika harus bertanya ke tetangganya, ke Pak RT ataupun semua. Jadi anak-anak sudah dibilang, ini nanti kalau ada kebakaran silahkan telepon 112 itu ke pemadam kebakaran. Kemudian yang ketiga, mulailah kita untuk peduli terhadap rumah kita atau tempat tinggal kita. Kalau rumahnya sudah bagus, bahkan berlantai lebih dari 2, itu yuk kita siapkan APAR atau alat pemadam api ringan. Itu nanti untuk jika terjadi kebakaran bisa kita lakukan penanganan lebih awal sebelum teman-teman damkar datang. Jadi kita sudah bisa minimalisir dulu dampaknya. Apinya kecil kita semprot dulu misalnya dengan APAR, bisa tidak menjalar ke tempat yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, kita rencanakan nih jalur evakuasi atau penyelamatan. Kalau ada kamar di lantai 2, nanti penyelamatannya kan harus di lantai 1. Jadi jalurnya harus kita lakukan pemetaan biar nanti semua anggota keluarga bisa tahu, oh tempat nanti kalau kejadian kebakaran ada di teras, seperti itu. Oh gitu ya Pak. Kemudian, kan mengapa ya Pak pemetaan daerah rawan kebakaran itu tuh penting? Oh, benar sekali, Mbak Rifka, bahwa pemetaan daerah kebakaran itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita di pemerintah provinsi khususnya karena penanganan kebakaran bisa kita lakukan mitigasinya dulu jika kita sudah mengetahui wilayah-wilayah mana nih yang resiko kebakarannya tinggi, kemudian resiko kebakarannya sedang, resiko kebakarannya rendah. Jadi kita dalam melakukan upaya penanganan kebakaran bisa spesifik gitu kan. Misal daerah yang risiko kebakaran tinggi kita buat petanya seperti merah. Merah ini kebutuhannya apa sih? Harus ada armada damkar, ada pos penanggulangan kebakaran, juga saluran untuk hidrannya lebih besar misalnya. Untuk daerah yang level kebakarannya lebih rendah misalnya warna oranye itu seperti apa? Kayaknya untuk mobil tidak perlu nih, tapi hidrannya harus ada. Kemudian ada untuk upaya yang secara mandiri dan juga masyarakat yang ada di sekitar wilayah itu untuk membantu, misalnya seperti itu. Ada pos-pos untuk relawan damkar yang nanti Mas Ahmad juga nanti bisa ngasih masukan. Kemudian yang untuk level rendah yang tidak ada pernah kejadian kebakaran misalnya, sudah kita siapkan tadi yang alat pemadam api ringan saja di sana biar nanti sewaktu-waktu jika memang terjadi bisa dilakukan upaya pemadaman lebih awal. Di samping itu juga bahwa sampai dengan saat ini sebagaimana data yang sudah dirilis oleh BPS bahwa rasio petugas damkar di Indonesia itu 1:3.500 penduduk. Jadi satu petugas damkar itu harus melayani 3.500 penduduk. Tapi kenyataan saat ini belum bisa memenuhi apa yang menjadi standar itu tadi. Jadi kita masih kurang. Oleh karena itu kita petugas damkar sangat terbantu dengan adanya Mas Ahmad dan rekan-rekan ini, seorang relawan damkar yang sering kita kenal Redcar, yaitu untuk bisa lebih awal dulu nih, karena Redcar itu kan ada di depan di masyarakat gitu kan, biar nanti upaya penanganannya lebih cepat dibandingkan nunggu kami, karena pergerakan kami dari markas komando Mako Damkarnya itu pasti butuh waktu.
Belum nanti jalan macet, belum nanti ada pengemudi lain yang nakal yang menghalangi, kan sering kita lihat itu, Mbak. Iya. Yang viral itu kan petugas damkar dihalangi dengan alasan kita juga pengen buru-buru Pak gitu kan. Tapi kan sebenarnya sudah ada pengaturan untuk kendaraan prioritas di Undang-Undang Lalu Lintasnya bahwa prioritas utama adalah mobil pemadam kebakaran. Kemudian yang terkait tadi respon penanganan kebakaran bahwa teman-teman damkar di kabupaten kota itu sudah diberikan aturan atau SOP di mana penanganan kebakaran itu maksimal ada 15 menit dari waktu dihubungi. Jadi tetapi apa yang terjadi sampai dengan saat ini belum semua bisa memenuhi SPM yang 15 menit itu karena faktor geografis, lokasi misalnya daerahnya ada dataran rendah, dataran tinggi gitu kan. Itu yang kita lakukan upaya adalah membuat pos-pos yang ada di masing-masing daerah geografis semacam itu. Jadi tidak hanya didorong dari markas pusatnya saja, tapi sudah ada pos-pos yang ada di wilayah untuk tadi memperkecil lamanya respon time yang 15 menit itu kalau diukur apinya ya sudah habis sebenarnya. Tapi kita kan berupaya untuk nanti bisa lebih cepat lagi dengan adanya tadi bantuan relawan damkar, redkar, kemudian upaya masyarakat untuk bergotong royong membantu memadamkan kejadian kebakaran dan beberapa ketersediaan sumber air untuk memadamkan. Karena kita lihat kemarin juga viral ya, mungkin banyak hidran-hidran kita yang harusnya keluar airnya ternyata tidak keluar lagi. Kemudian malah ada yang sampai dicor karena untuk peninggian jalan. Itu yang menurut kami perlu dilakukan upaya-upaya penanganan lebih lanjut agar nanti kesiapsiagaan teman-teman damkar itu bisa senantiasa siap dan juga lebih responsif menangani kejadian kebakaran. Oh, gitu ya Pak. Ternyata seru juga ya Pak. Belajar tentang pemadam kebakaran. Yeah. Kemudian saya dengar tuh bidang penanganan kebakaran akan merencanakan sebuah sistem ya Pak. Kalau nggak salah itu namanya Sitadara. Itu apa sih Pak? Mungkin bisa dibantu menjelaskan. Oke, memang benar sih kami di bidang penanganan kebakaran karena kami bidangnya masih baru, baru Januari 2026 kemarin kita dibentuk. Nah, kita pengen ada upaya nih menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman kabupaten kota terkait pemetaan daerah rawan kebakarannya. Makanya kita coba nih, yuk kita bareng-bareng dengan teman-teman kabupaten kota bisa memberikan tadi data terkait kejadian kebakaran, kemudian wilayah mana yang menjadi resiko kebakaran tinggi, rendah, dan sedang seperti mana kita sampaikan di awal, biar kita petakan nih dengan Sitadara tadi. Jadi selama ini kita kan hanya menerima respon kalau kejadian kebakaran saja, tidak pernah tahu sebenarnya daerah sana itu potensinya tinggi loh. Kenapa tidak disiapkan? Di sana rendah. Ngapain kamu tanam atau kamu tempatkan mobil di sana? Kan enggak itulah yang kadang teman-teman kita di kabupaten kota belum bisa sampai detail itulah. Ini kita coba upaya dari bidang penanganan kebakaran provinsi untuk bisa tadi memberikan setidaknya tanggung jawab kepada teman-teman kabupaten kota karena yang melakukan penanganan kan pasti di sana kabupaten kota ya kejadian provinsi kan tidak mungkin secara langsung ke sana karena jaraknya mungkin faktor itu dan juga bahwa kami baru berdiri gitu kan ibaratnya bayi yang baru lahir kami belum bisa memberikan dampak yang sangat besar kepada teman-teman damkar kabupaten kota selain upaya itu tadi. Jadi Sitadara ini kita coba jadikan sebuah sistem yang bisa memberikan gambaran atau nanti kita outputnya berupa peta yang menentukan bahwa Kabupaten A ini resiko kebakarannya ada di daerah sini loh. Kabupaten B resiko kebakarannya ada di daerah sini loh. Jadi tidak semuanya harus kita berikan support yang besar terkait penanganan kebakaran. Jadi kita bagi menurut tadi kriteria-kriteria mana daerah rawan, mana daerah sedang, mana daerah yang rendah. Itu yang kita lagi upayakan ini. Jadi kita butuh dukungan teman-teman kabupaten kota dan juga seluruh masyarakat khususnya dari teman-teman relawan damkar atau redkar ini nanti biar nanti Sitadaranya bisa kita jalankan dengan lebih baik seperti itu.
Ngobrolin api bersama Kang Damkar. Interaksi, edukasi, dan solusi. Ngopi, ngobrolin api bersama Kang Damkar. Interaksi, edukasi, dan solusi. Mas Ahmad, sebagai relawan Damkar, bagaimana pengalaman dalam menangani kebakaran? Oke, turun terkait relawan atau kita biasanya kegiatan sukarela bersama teman-teman. Kebetulan kita di lapangan terkait bencana pemadam kebakaran, kita melaksanakan kegiatan istilahnya penanganan sementara atau penanganan atau tidak secara langsung terkait apa yang harus kita laksanakan bila mana muncul bahaya kebakaran. Jadi kita menggunakan perlengkapan atau peralatan swadaya atau seadanya untuk saat ini. Kebetulan kita kemarin pernah diundang melalui Dinas Pemadam Kebakaran. Kita diberikan pelatihan, edukasi gimana cara penanganan hal semacam itu. Jadi kita juga dibekali untuk keselamatan kita dalam penanganan itu. Jadi kita sifatnya tidak gerusah-gerusu dalam mengatasi bahaya kebakaran itu. Jadi sifatnya kita ada langkah-langkah yang harus ditempuh atau dilaksanakan sebagai relawan dalam memberikan pertolongan pertama sebelum nanti dari Dinas Pemadam Kebakaran itu mengambil alih lebih lanjut. Ya, tadi kan Pak Komar sudah menjelaskan tentang Sitadara ya. Kalau Sitadara itu untuk relawan manfaatnya apa ya, Mas? Oke, Mbak, bagi kita relawan itu sangat bermanfaat terkait adanya Sitadara. Matur nuwun Pak Komar itu membantu Mas Ahmad. tugas kita sebagai relawan. Jadi masyarakat tidak ke kita yang selama ini kita laksanakan. Masyarakat bisa juga langsung ke Sitadara apa yang telah tadi disampaikan oleh Pak Kabid Damkar, Pak Komar terkait Sitadara manfaatnya sangat banyak dan kita sambil belajar di situ. Alhamdulillah di situ juga menyangkut data-data daerah mana-mana saja yang bahaya kebakarannya itu besar atau rawan, semacam ada kode mungkin ya Pak Komar ya, ada kode merah, oranye atau apa. Kebetulan saya berdomisili di daerah Rawan. istilahnya padat penduduk. Itu sangat bermanfaat bagi kita. Jadi kita nanti juga insya Allah Pak Komar nanti dengan Sitadara kita juga akan memberikan informasi ke masyarakat melalui di pertemuan RT mungkin nanti kita berikan informasi bahwa di Damkar itu bisa pelaporan secara langsung atau mencari informasi melalui Sitadara gitu nggih Pak. Terus kalau pesannya nih dari Mas Ahmad yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pencegahan kebakaran. Jadi kita sebagai relawan apa yang telah ilmu yang telah diberikan dari Dinas Pemadam Kebakaran kita sampai saat ini bangga menjadi relawan Damkar. Terus fasilitas kemarin Pak Komar yang telah diberikan ke kita jadi tambah wawasan dan berguna di masyarakat menurut kita. Karena kita sebagai masyarakat akan berusaha membantu terkait penanganan pemadam kebakaran, terkait sosialisasi. Jadi tadi kita memberikan ke warga masyarakat sekitar kita khususnya itu terkait pencegahan apa saja tadi telah disampaikan oleh Pak Kabid Damkar terkait pencegahan apa saja yang harus masyarakat laksanakan. Intinya hampir sama Pak, intinya hampir sama terkait harus mengawasi di lingkungan kita sendiri, apalagi ini musim kemarau panjang, terutama di rumah kita sendiri. Bila masak itu sebelum pergi diawasi dulu, dimatiin, terus itu yang sering terjadi. Listrik mungkin listrik perlu
perhatikan terkait itu. Mungkin itu Mbak. Oh, Menambahi Mbak Rifka, kami di bidang penanganan kebakaran dan juga teman-teman damkar di kabupaten kota sangat berterima kasih sekali sudah didukung oleh teman-teman Redcar yang pada umumnya setiap kejadian kebakaran mereka selalu ada, gitu kan, selalu ada di lokasi kejadian yang pertama kali, karena bagaimanapun teman-teman Redcar itu kan adalah bagian dari masyarakat. Sementara kami harus ada di posisi kami di Mako dan baru meluncur setelah ada laporan kejadian, Mbak. Karena yang tahu pasti di awal adalah masyarakat, khususnya teman-teman relawan itu yang mana sih titik lokasi kebakarannya, kemudian memberikan arahan kepada teman-teman kita pada saat pergerakan itu lokasi jalannya yang bisa dilewati mobil damkar yang mana, sumber air di mana, kemudian hidran yang nyala yang mana, itulah yang sangat membantu kita dalam melaksanakan operasi penanganan kebakaran yang ada di berbagai macam wilayah. Jadi teman-teman Redcar sangat kami butuhkan sampai dengan saat ini, dan semoga nanti kedepannya dengan adanya Sitadara ini juga bisa lebih meningkat nih kerjasama yang kita data-data dari teman-teman Redcar bisa dimasukkan di database kita di Sitadara biar nanti bisa menambah indikator-indikator yang ada di wilayah itu, dia masuk kategori mana nih, merah, oranye, kemudian kuning atau hijau, yang itu nanti bisa kita lakukan langkah-langkah mitigasinya yang benar dan tepat seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta saja meluncurkan armada, tapi ternyata daerah situ tuh jalannya sempit nih, gitu kan. Daerah situ sumber airnya terbatas nih. Nah, dengan adanya tadi masukan data yang valid dari teman-teman Redcar dan juga masukan dari masyarakat untuk bisa menambahkan di nanti Sitadara itu, insya Allah kedepannya lebih membantu kita dalam menangani kejadian kebakaran yang ada di wilayah masing-masing. Gitu. Oke. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir untuk Pak Kabid Penanganan Kebakaran. Terus harapannya Bapak terhadap implementasi Sitadara ini ke depannya gimana, Pak? Ya semuanya pengennya berharap yang baik-baik ya Mbak ya. Pasti Mungkin ya, Pak. masyarakat kita juga di Damkar sendiri pengennya bahwa nanti Sitadara bisa berkembang menjadi suatu sistem yang bisa digunakan oleh siapapun dan dimanapun dalam rangka melaporkan kejadian kebakaran, mengetahui lokasi-lokasi tempat di mana itu ada kerawanan kebakarannya. Jadi masyarakat jadi tahu, oh daerah sini pemukiman ini ternyata rawan nih resiko kebakaran. Yuk kita bareng-bareng mencegah. Jangan bakar sampah sembarangan, jangan mainan api yang tidak penting. Kemudian amankan tadi, jangan lupa matikan kompor, perbaiki jaringan listrik di rumah. Itulah yang menjadi langkah-langkah kita, upaya kita bersinergi dengan teman-teman Redcar dan juga masyarakat biar nanti kejadian kebakaran bisa diminimalisir, syukur-syukur bisa dihilangkan ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya, wah ada kebakaran di sana, kita apa istilahnya hilangkan lah kalau bisa seperti itu. Kemudian yang kedua bisa melakukan upaya penanganan atau respon terhadap kejadian kebakaran lebih cepat, karena tadi sudah tahu petanya, sudah tahu jalurnya, maka armada kemudian penanganan kebakaran di lapangan juga bisa lebih cepat. Intinya tidak seperti sekarang, karena mungkin pada saat menuju lokasi banyak jalan yang ditutup, kemudian banyak lalu lintas yang macet seperti itu, kita tidak tahu nih gitu, karena nggak ada datanya. Mengandalkan aktivitas aplikasi yang sudah ada, misalnya Google, oh ternyata Google Map-nya lebih cepat lewat sini, ternyata di sana jalannya sempit, mobil tidak bisa masuk, di sana ternyata jaringan untuk hidrannya tidak ada, jadi harus ngambil air dari luar seperti itu. Kemudian juga lebih meningkatkan istilahnya kontribusi masyarakat. Selain dari Redcar juga masyarakat lebih peduli nih dengan ternyata kita sebagai masyarakat bisa ngasih tahu nih ke Damkar, titik sana lho Pak, ternyata banyak kejadian kebakaran di waktu yang lalu. Kemudian kedepannya kita lakukan upaya pencegahan seperti ini Pak. Jadi nanti sudah terupdate kondisinya di wilayah itu sudah menurun seperti itu. Dan yang terakhir pastinya adalah mendukung koordinasi dengan petugas damkarnya lebih intens gitu kan, dengan data yang sudah dimasukkan di Sitadara, teman-teman damkar pada saat bergerak ke lokasi sudah tahu, oh ternyata daerah sana titik
hidranya sebelah sini, sumber airnya seperti ini bisa dilalui oleh armada ukuran sekian karena jalan yang ada di situ hanya sekian. Itu yang bisa lebih mempercepat respon teman-teman damkar yang ada di wilayahnya masing-masing. Seperti itu, Mbak Rifka. Oke, terima kasih Pak Koma dan Mas Ahmad. Pengalaman dan informasi ini tuh sangat berguna loh buat masyarakat. Bagi saya juga. Alhamdulillah kalau bisa bermanfaat. Sobat Ngopi, kebakaran bukan hanya urusan pemadam saja, namun tanggung jawab kita bersama. Melalui pencegahan, edukasi, dan pemanfaatan teknologi Sitadara, kita dapat membangun lingkungan yang aman dan tangguh. Terima kasih kepada Kepala Bidang Penanganan Kebakaran, Kang Terima Damkar dan Mas kasih. Ahmad yang Sama-sama. telah berkenan hadir dan berbagi Sama-sama. informasi dan Sama-sama. pengalamannya. Saya Rifka Rosya, pamit undur diri. Kenali resikonya, petakan wilayahnya, cegah kebakarannya. Bersama Sitadara, kita dapat wujudkan pelindungan masyarakat yang cepat, tepat, dan berbasis data. Terima kasih. Ngobrolin api bersama Kang Damkar. Interaksi, edukasi, dan solusi. Ngopi, ngobrolin api bersama Kang Damkar. Interaksi, edukasi, dan solusi. Ngobrolin api bersama Kang Damkar. Interaksi, edukasi, dan solusi. Ngopi, ngobrolin api bersama Kang Damkar. Interaksi, edukasi, dan solusi.